Assalamualaikum Bu Melia. Waalaikumsalam Bu Sri. Bu Melia, benarkah nanti akan melaksanakan kegiatan coaching bersama Pak Zainal? Betul Bu Sri. Untuk itu sebelumnya saya minta maaf ya Bu Melia. Baik. Sebelum kita melaksanakan praktek coaching supervisi akademik, sedikit saya akan mengingatkan terlebih dahulu kepada Bu Melia sebagai coaching yang dimana di sini ada 3 kompetisi yang harus Ibu Melia penuhi. Yang dimana yang pertama adalah kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan juga pertanyaan yang berbobot. Juga jangan lupa menggunakan alur tirta ya Bu Melia ya. Baik Bu, nanti saya akan menggunakan 3 kompetisi itu, dan nanti dalam pelaksanaan coachingnya saya juga akan menggunakan alur tirta. Baik, terima kasih untuk tujuan identifikasi rencana aksi dan juga tanggung jawab. Ya, monggo silahkan dimulai. Semoga praktek coachingnya berjalan dengan lancar. Baik Bu, terima kasih masukannya Ibu. Sama-sama Bu Melia. Kami dari kelompok 3 dengan fasilitator Ibu Yuspita MPD dan pengajar praktik Bapak Haji Setiantono MPD, kami akan melaksanakan kegiatan praktek coaching dengan alur tirta. Untuk itu saya akan memperkenalkan diri, yaitu saya sendiri Sri Hartati sebagai pengamat, Saya Melia Kurniawati sebagai coach. Saya Sadal Arifin sebagai coach. Baik, Bapak Ibu, mari kita mulai kegiatan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Melia, Iya, bolehkah Pak saya meminta waktunya? Oh boleh sekali Pak Zainal, monggo. Saya ini ada permasalahan Bu Melia. Saya ingin menceritakan tentang apa yang saya alami akhir-akhir ini tentang pembelajaran di kelas saya Bu Melia. Baik Pak Zainal, apa ya yang ingin Bapak ceritakan terkait tentang pembelajaran di kelas Pak Zainal? Saya merasakan akhir-akhir ini murid saya kurang bersemangat, kurang antusias, bahkan di dalam pemberian tugas pun mereka siswa-siswa saya hanya mengumpulkan 50% saja Bu Melia. Baik Pak Zainal, menurut Pak Zainal, apa yang ingin Bapak sampaikan dari pembicaraan ini? Bapak menginginkan bagaimana Pak Zainal? Terima kasih Bu Melia. Tentu saya menginginkan solusi dari permasalahan tersebut, yaitu agar murid saya menjadi semangat yang tadinya kurang antusias seperti itu, dan dalam pemberian atau pengumpulan tugas pun mereka semangat seperti itu Bu Melia. Jadi ingin adanya solusinya itu bagaimana Bu Melia? Baik Pak Zainal, menurut Bapak, apakah ada faktor lain yang menyebabkan murid-murid di kelas Pak Zainal itu kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari Pak Zainal, serta kurang bersemangat dalam mengumpulkan tugas Pak? Apa ada faktor-faktor lain? Kalau saya ingat kembali, memang semuanya tidak disalahkan muridnya ya Bu ya. Saya kembalikan refleksi terhadap diri saya sendiri itu, memang dalam pembelajaran saya itu monoton Bu. Terus dalam untuk medianya pun saya hanya spidol atau kapur Bu. Jadi hanya gambar-gambar saja. Mungkin seperti itu membuat siswa kurang antusias. Bahkan sekarang kan sedang banyaknya ice breaking ya Bu. Itu saya tidak mengadakan ice breaking seperti itu. Dan juga pemberian tugasnya mungkin terlalu berat seperti itu Bu Melia. Baik Pak Zainal, menurut Bapak apakah ada cara lain yang bisa membuat murid-murid Pak Zainal itu antusias dalam menerima pembelajaran dan mengerjakan tugas yang Bapak berikan? Menurut saya, karena saya juga melihat observasi sebelumnya ke Bunda Sri Hartati, itu teman saya Bu di SD lain, saya melihat itu menggunakan ice breaking, sehingga itu menarik dan menyenangkan. Jadi pembelajarannya harusnya itu menyenangkan dan asik gitu Bu, menarik, sehingga anak tidak merasa bosan, sehingga menjadi antusias. Mungkin seperti itu Bu Melia. Iya, saya setuju sekali dengan pendapat Pak Zainal. Jadi dengan adanya ice breaking, dengan adanya penggunaan media pembelajaran yang lain, mungkin bisa membuat anak-anak lebih antusias lagi belajarnya ya Pak Zainal ya. Itu juga salah satu cara kita atau terobosan kita lakukan agar anak lebih bersemangat lagi dalam pembelajaran tentunya Pak Zainal.
Selain itu, apa ada lagi yang bisa membuat anak-anak lebih bersemangat dalam menerima pembelajaran yang Pak Zainal lakukan di kelas Pak Zainal? Ada lagi Bu, karena tadi luar biasa dapat pengalamannya itu dengan ice breaking atau game Bu. Jadi Iya. adanya permainan kecil di dalam kelas itu membuat siswa itu tidak monoton Bu, sehingga siswa satu dan yang aktif dalam pembelajaran, sehingga sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajarannya berpihak pada murid. Jadi pemberian ice breaking dan game agar pembelajarannya menarik seperti itu dan mengaktifkan kembali semangatnya. Saya sangat setuju sekali itu Pak Zainal. Lalu untuk lebih membuat anak-anak lebih bersemangat lagi untuk pengumpulan tugas itu, kira-kira apa yang akan Pak Zainal lakukan? Ya Bu Malia, memang setelah itu saya refleksikan tugas yang saya berikan itu saya samaratakan Bu Malia, tidak melihat profil belajar siswa. Jadi saya katakan anak itu pastinya ada yang merasa keberatan karena tolok ukur anakan itu berbeda-beda ya Bu. Ada yang kemampuannya cukup, kemampuannya sedang, dan ada yang kemampuannya sudah tinggi atau sudah mahir. Jadi dalam pemberian tugas pun saya harusnya tidak berat atau menyesuaikan kebutuhan dari murid, seperti itu Bu Melia. Baik Pak Zainal, kalau boleh saya tahu, dalam pemberian tugas itu atau dalam proses belajar mengajar di kelas Pak Zainal itu, Pak Zainal itu menggunakan sumber belajar apa saja Pak di kelas? Maksudnya Pak Zainal itu menggunakan media pembelajaran apa saja? Baik Bu Melia, tadi media yang saya ajarkan kepada murid-murid saya, memang itu kekurangan saya, masih monoton, masih sederhana Bu. Jadi saya memang menggambar di papan tulis, masih menggunakan media spidol, bukan yang seperti kekinian atau menggunakan PowerPoint lah. Saya masih sederhana saja seperti itu Bu Melia. Ya baik Pak Zainal. Apakah Pak Zainal pernah berpikir untuk menggunakan media pembelajaran lain seperti yang selain yang sudah Bapak sebutkan tadi? Misalnya media pembelajaran apa lagi selain yang itu Pak Zainal? Betul Bu Melia. Tadi memang medianya saya sederhana, hanya berupa tulisan dan juga hanya mengandalkan buku paket yang ada di perpustakaan atau buku paket yang disediakan di sekolahan. Padahal di zaman sekarang itu saya sekarang berpikir dengan dibuka wawasannya oleh Bu Melia, kita mungkin bisa menggunakan media sosial ya Bu Melia. Betul sekali Pak Bisa Zainal. menggunakan YouTube, mungkin TikTok, Instagram, atau kita bisa mencari sumber belajar yang ada di internet. Seperti itu ya Bu Melia. Nah itu betul sekali Pak Zainal. Saya juga sangat setuju dengan ide atau gagasan yang Pak Zainal ungkapkan tadi mengenai sumber belajar lain yang bisa digunakan Pak Zainal untuk dapat lebih meningkatkan antusiasme dan semangat murid-murid Pak Zainal dalam mengikuti pembelajaran Pak Zainal, serta untuk mengerjakan tugas-tugas yang Bapak berikan untuk anak-anak. Baik Pak Zainal, sekarang kalau boleh saya tahu untuk rencana kedepannya Bapak Zainal akan melakukan apa ya? Yang saya ingin lakukan yang pertama adalah merancang pembelajaran yang mengasihkan Bu, sehingga anak tidak merasa bosan, anak tidak merasa jenuh dengan menggunakan sumber belajar yang beragam, tidak seperti saya tadi yang hanya menggunakan buku paket, yang hanya menggunakan media tulis. Jadi saya ingin menggunakan medianya seperti YouTube, TikTok, sehingga anak akan merasa antusias dalam mempelajari materi yang saya ajarkan. Kemudian dalam memberikan tugas kepada anak-anak pun saya akan memberi tugas sesuai dengan bakat dan minat anak atau sesuai dengan kebutuhan dari murid tersebut, sehingga anak-anak tidak ada unsur keterpaksaan dalam mengerjakan tugas, atau saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi seperti itu, sehingga siswa dapat mengerjakan tugas yang saya berikan dengan senang hati. Misalnya dalam memberikan tugas membuat rangkuman, jurnal atau apapun, juga medianya bisa menggunakan seperti di YouTube, bisa menggunakan Quizzes, bisa menggunakan Google Form, sehingga tampilannya pun menarik dan anak menjadi asik, tidak memberatkan. Seperti itu Bu Melia. Bagus sekali itu Pak Zainal.
sangat keren sekali itu terobosan-terobosan yang nantinya akan dilakukan oleh Pak Zainal. Berarti dengan memanfaatkan beberapa platform seperti YouTube, seperti IG atau Twitter, atau seperti yang sekarang ini sedang ramai itu TikTok ya Pak Zainal, bisa dimanfaatkan sebagai sumber media lain selain tadi Pak Zainal memanfaatkan sumber media pembelajaran yang sederhana. Saya kira dengan penggunaan media seperti itu nantinya bisa meningkatkan semangat anak-anak Pak Zainal. Anak-anak menjadi antusias dalam menerima pembelajaran, dan juga dalam mengerjakan tugas itu anak-anak jadi merasa merasa tertarik untuk segera menyelesaikan Pak Zainal. Sangat keren sekali ide yang Bapak sampaikan itu. Untuk selanjutnya, apa komitmen Pak Zainal terhadap rencana yang nanti akan Pak Zainal lakukan ke depannya? Saya dengan praktek coaching seperti ini membuat saya berkomitmen Bu Melia, bahwa saya ke depannya akan dalam pembelajaran itu akan membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menyelipkan, explicating, dan dalam pemberian tugas akan menyesuaikan dengan kebutuhan murid. Juga dalam pembuatan media tidak hanya monoton, saya akan menggunakan media pembelajaran dengan memanfaatkan beberapa platform seperti itu. Atau berarti siswanya itu menjadi murid yang merdeka belajar. Mereka akan mengeksplorasi kemampuan mereka sendiri dengan model-model pembelajaran atau metode media pembelajaran yang sekarang seperti itu Bu Melia. Wah, bagus sekali Pak Zainal. Saya sangat setuju sekali dengan apa yang akan Pak Zainal lakukan. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan Pak Zainal. Murid-murid juga menjadi lebih bersemangat lagi, menjadi antusias lagi, sehingga kedepannya kita bisa lebih bersemangat lagi dalam melakukan proses pembelajaran bersama murid-murid kita. Seperti itu ya Pak Zainal. Ya Bu Melia, terima kasih atas waktunya Bu Melia. Saya bisa sharing ke Bu Melia, sehingga permasalahan-permasalahan saya, pemikiran saya, pikiran yang selama ini menjadi beban sekarang berkurang Bu Melia. Seperti itu. Jadi saya berterima kasih sama Bu Melia. Mudah-mudahan ke depannya apa yang tadi kita bahas sesuai dengan alur Tirta dapat terwujud dengan baik, dan saya menjadi guru yang dirindukan, dinantikan oleh murid-murid saya. Seperti itu Bu Melia. Amin. Sama-sama Pak Zainal. Marilah kita sama-sama punya tekad untuk selalu berinovasi dan untuk mencerdaskan putra-putri kita. Baik, seperti itu ya Pak Zainal yang bisa saya bantu. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih Bu Melia. Sama-sama Pak Zainal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah kegiatan coaching di mana Bu Melia sudah menyampaikan apa yang sudah menjadi permasalahannya. Kemudian Pak Zainal sebagai coach sudah membantu dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot serta berusaha menggali potensi yang ada pada coaching. Sebagai coaching bisa menemukan sendiri solusi yang harus dilakukan serta akan melanjutkan rencananya itu dengan baik, sehingga permasalahan dapat diselesaikan dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.